Juga mudah-mudahan langkah kaki kita dan umur masing-masing ini menjadi catatan sepanjang jalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan niatan kita ingin thalabul ilmi dan silaturahim. Juga goncang tangan kita kanan kiri bagi yang jalan kaki. Mungkin yang naik kendaraan dihitung roda putarannya itu akan menjadi wasilah yang penambah pahala-pahala kita kelak di akhirat nanti. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada hadirwan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita belajar menghidupkan ajaran beliau, nanti harapan kita di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat uzma dari beliau, syafaat yang paling besar. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di grup Pak Wiwan ini dapat amanah yaitu tim ruh, tim rohani ya, seksi rohani. Nah, saya akan membahas nih tentang masalah rohani nih. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini terbagi dari dua unsur. Ya, terbagi daripada dua unsur. Pertama unsur basari, kalau kata orang tasawuf, kalau bahasa umumnya unsur jasadiyah. Ya, yang pertama unsur jasadiyah, jasad ini nampak, terlihat. Yang kedua unsur ruhaniyah. Unsur jasadiyah juga perlu konsumsi makanan, minuman, ngopi, ngudut, ya kan, minum es cincau dan segala macam. Nah, yang sering terlupakan adalah unsur ruhaniyah. Padahal unsur ruhaniyah ini adalah unsur yang akan menggerakkan kepada jasad kita selama kita masih hidup di dunia, apalagi kelak kita kalau sudah masuk ke alam kubur. Sekarang pertanyaannya pertama, kita lebih dominan kepada jasad apa kepada ruh? Jasad. Yang dipikirkan, yang terpikirkan, yang diusahakan, ya, nggak kenal haram, nggak kenal siang malam, nggak kenal pagi sore, pasti untuk jasad. Betul nggak? Bukan tidak boleh, silahkan, tapi ingat, ya, jasad tanpa ruh berbahaya. Nah, ruh ini pun ingin mendapatkan daripada konsumsi tadi, ingin mendapatkan vitamin, ingin mendapatkan makanan yang enak, yang lezat, ingin mendapatkan minuman yang segar, ya. Kita jangan zolim kepada ruh kita sendiri. Nah, ini salah satu bapak-bapak datang ke majelis taklim di sini itu adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani, memberi makan kepada rohani, gitu, ya. Karena kalau kita sudah tidak ada lagi di alam dunia ini, ruh akan terlepas dari jasad, Pak, ya. Jasad yang saat ini kita masih dalam dunia diberikan McDonald, diberikan KFC, diberikan makanan yang harga bahkan jutaan, ya, untuk memanjakan tubuh kita ini agar segar. Kita olahraga tiap pagi, bahkan pakai apa, fitness, ya, fitness, angkat berat, biar apa, biar sehat, biar kelihatan badan kita keker, ya, biar orang takut. Tapi kita jangan zolim kepada ruh kita sendiri. Padahal justru yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat itu tergantung dari ruhnya, Bapak Ibu. Ada ibu ya, mohon maaf. Tergantung daripada ruhnya, ya. Dan ruh itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dilihat. Bingung ya? Ruh itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dilihat. Gimana tuh? Memang ruh tidak bisa dilihat, Pak, tapi bisa dilihat bagaimana gerakan manusia itu sehari-hari, Pak. Contoh, kita tidur, ya, nggak usah ngomong tahajud dah, terlalu tinggi. Mau bangun subuh aja sholat subuh berjamaah, itu ciri-cirinya ruh dia sehat. Betul nggak kira-kira? Ruh itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dilihat. Dilihatnya itu bagaimana sehari-harinya dia, ya kan, rajin sholat berjamaah di masjid subuh, pagi musim hujan, ya, istiqomah sholat berjamaah di masjid, ya, mau belajar, mau majelis taklim, ya, mau mendengarkan nasihat-nasihat dari para alim ulama, mau menerima nasihat, mau menerima masukan, mau belajar ilmu agama, tidak melihat usianya sampai seberapa, gitu. Karena yang akan dipertanyakan kepada kita kelak adalah ruh kita,
Ya, seperti saya digerakkan dari Sudirman, saya ada tugas di Sudirman. Itu yang menggerakkan ruh apa jasad? Ruh kepada jasad. Kalau misalkan ruh udah terlepas dengan jasad saya waktu di Sudirman, bisa sampai di sini nggak kira-kira? Nggak bakal bisa. Maka dari itu, yuk kita sama-sama perkuat ruh kita. Berikan terus vitamin kepada ruh. Berikan makanan-makanan yang bergizi kepada ruh agar ruh kita kuat. Insya Allah Bapak, kalau ruh kita sudah kuat, jangankan kita menunggu adzan, ya. Sebelum adzan kita udah rindu dengan suara adzan, bahkan sudah masuk ke dalam masjid 15 atau 10 menit lagi sebelum adzan dikumandangkan. Rindu kita dengan adzan. Itu salah satu ruh kita sehat. Ya. Kalau misalkan jasad kita ini sakit, ya, buru-buru kita ke puskesmas, betul apa enggak? Buru-buru kita ke dokter, karena merasa kita ini, ya, kena suatu penyakit, ingin langsung berobat. Tapi kenapa kalau ruh kita sakit, jangan orang lain Pak, diri sendiri aja nggak berasa ruh kita sakit. Mana ciri-ciri ruh sakit? Kan saya bilang tadi ruh itu nggak kelihatan tapi bisa kelihatan. Contoh, ya, salah satu ruhnya yang lagi sakit, contoh kecil aja ini. Jika dia duduk tanpa ujur, lagi ngerokok apalagi ngopi, dengar suara adzan, dia santai-santai aja Pak. Padahal tidak ada ujur yang disyariatkan. Ya, itu salah satu tanda ruhnya sakit. Jangankan di akhirat kelak, di dunia ini pun yang merasakan itu ruh. Saya bisa bicara begini, ya, tangan saya bisa bergerak ini, yang bergerakkan apa nih? Ruh saya, rohani saya. Kalau seandainya ruh saya udah terlepas dari jasad saya, bisa nggak saya bicara begini? Nggak bisa. Kayak gitu. Nah, ini salah satu untuk memperkuat ruh. Perkuat baru. Salah satu bapak-bapak bisa datang di sini, bisa duduk, ya, bisa mendengar ocehan saya seperti ini. Itu insya Allah ruh bapak-bapak sehat-sehat, insya Allah. Dan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah ruh yang sehat, Pak. Ya, bukan jasad yang sehat, bukan berarti nggak boleh sehat jasad, ya. Jangan sekali diartikan nih, ya. Jangan sekali diartikan nanti, wah katanya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, katanya. Boleh, tapi ingat, ya. Ada yang utama, ada yang terutama. Jasad ini utama saja, tapi yang lebih utama adalah ruh. Karena ruh ini akan menyelamatkan kita sekarang semasih di dunia dan kelak kita jika masuk ke alam barzah. Begitu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimandikan, dikafani, disolatkan, dimasukin ke alam kubur, ya. Ini banyak disalahpahami, Pak. Banyak orang bilang alam apa? Liang lahat katanya. Liang lahat itu Pak, bukan yang besar itu yang kecil. Kalau di alam kubur, kalau di alam kubur kan suka ada cowakan itu, ya. Cowakan kecil itu namanya liang lahat. Landak. Hah? Kalau bahasa Jawa apa sih namanya? Landak. Hah? Landak. Landak, nah itu. Landakan ya, itu. Jadi, disitulah nanti kata para ulama yang saya pernah baca itu, disitulah tentang tanya jawab antara hamba dengan malaikat munkar nakir di lubang kecil itu. Memang kalau secara logika Pak, kalau kita bicara akhirat gak bakal masuk akal, iya kan? Masa kita udah masuk ke alam kubur itu tuh pakai apa namanya bapak-bapak, kita didudukin, kita tanya jawab, marobuka, manabiuka dan seterusnya, gak mungkin. Tapi itu saya pernah lihat di YouTube beberapa kali, itu banyak fakta seperti begitu. Yakinnya ada azab dan siksa kubur. Ini saya ada kisah nyata Pak. Kisah nyata, insya Allah saya tetangga saya di daerah Boyongsari. Waktu itu saya masih di Silverbird kalau nggak salah, kurang lebih tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya pulang kerja jam 9.10 sampai rumah. Orang pada rame-rame, saya bilang kenapa? Tahu tetangga saya itu diamanahi untuk menggali kuburnya Ibu Pulan. Karena itu kuburan keluarga dan kuburan itu mau dibeli oleh perumahan Citralek, tidak ada salah yang bapak kuda tuh Pak. Kuda. Nah ternyata
Karena itu kuburan keluarga itu nggak banyak, cuma ada 5 apa 6 jenazah lah. Ternyata di antara 6 jenazah itu yang satu masih utuh Pak, kain kafannya masih utuh. Tetangga saya itu sudah dikubur kalau nggak salah 15 tahun apa 20 tahun lah. Karena mantu almarhumah itu tetangga saya persis, namanya sekarang udah meninggal sih, namanya Bang Imun. Namanya Bang Imun. Saya tanya, Masya Allah Pak, benar. Ini saksinya nih, tetangga yang saya yang satunya yang menggalinya itu. Ya, begitu saya tanya, ini waktu beliau masih hidup, amal apa yang pernah beliau lakukan dengan mudah wafat? Saya tanya. Itu kepada anaknya saya tanya begitu. Kata beliau, Ustaz, itu almarhum ibu saya, seingat saya, beliau semasih muda dan sampai beliau wafat, kadang selagi sakit pun beliau tuh sering datang ke tempat majelis ilmu, ke majelis taklim Pak. Sedangkan bahkan kata beliau sampai ada majelis di daerah Pasir Putih, dari tempat saya kan jauh tuh, Pak Iman tahu ya, jauh, itu dikejar Pak dengan jalan kaki. Waktu zaman dulu kan jarang ada angkutan ya, jalan kaki dimanapun dia kejar. Dia senang datang ke majelis talim. Ini bapak-bapak ini Masya Allah datang ke majelis talim ini Pak, mau nggak kira-kira mendapatkan rahmat kubur nanti? Ini salah satunya. Dan betul, beliau memang betul-betul ikhlas itu. Dimanapun ada majelis talim, kalau dulu kan masih jarang-jarang ya, itu dikejar sama beliau, lalu dipraktekkan. Beliau dapat ilmu dari murabinya, dari ustazah di praktek. Itu kalau nggak salah 15 tahun atau 20 tahun lah saya tanya, sekali masih utuh Pak. Itu bukti yang valid ya, bukan hoax tetangga saya waktu saya masih di Silver. Itu salah satu tanda jika kita ingin di alam kubur nanti mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat, ya silahkan datang ke tempat duduk seperti begini Pak. Ini walaupun ada berapa orang nih dilihatnya remeh, tapi di mata Allah mulia, di mata Rasulullah mulia Pak. Karena yang disampaikan, yang dibicarakan adalah tentang perkara agama, tentang perkara akhirat. Ya, mudah-mudahan setelah dari sini, ya harapan saya yang sampai ngelatin sholat terutama, apalagi sampai meninggalkannya, naudzubillah, usahakan. Kalau nggak salah saya pernah baca tuh di dalam kitab Sohibul Ibad kalau nggak salah itu jika kita ingin mendapatkan ruh yang bersih, ada 7 perkara di dalam kitab itu. Ya, pertama adalah kita beribadah dengan ikhlas. Nah, ikhlas di sini pun saya ini baru menyampaikan secara matanya aja Pak. Kalau kita bening bicara, baru dasarnya apa itu ikhlas? Kan begitu. Apa sih ikhlas? Banyak kan di masyarakat, gua ikhlas ini gua hidup, ya kan? Tapi makna ikhlas dan hidup pun banyak orang yang tidak tahu. Jadi saya sampaikan hanya baru garis besarnya. Insya Allah nanti kita bahas. Pertama apa? Dalam kitab Sohibul Iman, pertama ikhlas beribadah kepada Allah. Yang kedua birrul walidain. Ya. Jangan sampai mendurhakai kepada orang tua. Orang tua itu mutlak Pak. Orang tua mutlak. Ini ada kisah nyata ini. Kisah nyata. Beliau sudah berumah tangga kurang lebih berjalan 7 tahun lah. Selama 7 tahun itu pula beliau tidak pernah nengok orang tuanya Pak, pada orang tuanya masih ada. Beliau tinggal di Jakarta, padahal orang tuanya juga nggak jauh tinggalnya di kampungnya, nggak jauh. Itu yang dia rasakan selama 7 tahun. Sulit Pak kehidupannya Pak, padahal dia sudah merasa banting tulang ya. Kerja sana kerja sini, itu rezeki sulit ya. Tapi setelah dia 7 tahun tidak ketemu orang tua, dia mau datang kepada orang tua sampai nangis, dikira orang tua dia sudah mati Pak. 7 tahun coba tidak menyambangi orang tua, itu pun dia tuh pulang kalau nggak salah dapat kabar bapaknya meninggal, baru dia datang, orang tua sampai nangis.
Setelah itu dia mohon ampun, mohon tobat, dia tobat. Alhamdulillah berjalan rumah tangga ke 8 tahun 9 tahun itu rezekinya Bang ngalir Bang. Ngalir. Birrul walidain ini masya Allah. Bahkan walaupun sholat tahajudnya sampai tidaknya jenuh, tapi kalau durhaka kepada orang tua Pak itu terhapus semua Pak. Terhapus semua. Nah, saya cuma menyampaikan dua ini aja ya. Mungkin yang limanya nanti itu dari kitab Sahihul Iman kalau tidak salah gitu. Dua nanti saya akan membahas bagaimana uraian yang namanya ihsan, apa? Yang namanya ikhlas, ridho gitu. Ya. Di masyarakat kita ini kan yang tidak asing lagi, saya mau nanya nih sama bapak-bapak, kalau rukun Islam ada berapa Pak kira-kira Pak? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 ya. Kalau rukun iman? Nah, kalau rukun agama? Nah, ini yang belum tahu pada masyarakat. Saya pernah di Jakarta dengan Ustaz pun, Ustaz itu Pak, ya mungkin karena beliau belum pernah bingung ada apa kata rukun agama. Nah, ini dia saya. Padahal dalilnya sahih Pak, bahkan mutawatir itu dalilnya. Rukun di dalam kehidupan kita ini ada 3, rukun Islam, rukun iman, rukun agama. Rukun agama, rukun Islam beda lagi bukan? Ya kan? Rukun Islam jelas, kita udah belajar dari kecil lah. Ngaji rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun agama ada berapa? Ada 1. Ya. Nah, rukun agama ada 1 apa itu? Anta udallaha ka'annaka tarahu fa'ilam taqrahu fa'ilam taqrahu fa'innahu yaraka. Kalau tidak salah begitulah. Saya lupa lagi itu. Anta udallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Nah, saya kalau ngimamin di tempat masjid saya, ya sebelum saya takbir selalu pakai itu Pak. Itu hadisnya bukan sahih lagi Pak, mutawatir. Mutawatir kan? Hadis paling tinggi Pak derajatnya. Mutawatir. Apa artinya? Anta budallahu ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu ya Rabb. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, pasti Tuhanmu atau Allah melihat kamu. Artinya apa ini? Ini untuk menarik kepada kehusuan kita dalam sholat Pak. Banyak orang, para ustaz mohon maaf, bicara tentang khusyuk, ya. Tapi ilmu untuk mendapatkan kehusuan di dalam sholat tidak tahu. Dan itu biasanya orang yang sudah belajar tasawuf. Saya juga tahu karena sudah belajar tasawuf Pak. Ilmu tasawuf baru dapat ini saya. Kalau dulu masih di pondok saya belum tahu Pak. Apa itu katanya rukun agama mana ada? Ada aja lu marah-marah katanya. Rukun agama, rukun ada 2, iman Islam. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Rukun agama. Begitu saya belajar ilmu tasawuf Pak di Suryalaya, saya korek kepada guru-guru saya di kita, masya Allah baru. Ternyata begitu saya kaji hadisnya mutawatir bukan sahih lah. Kalau sahih udah umum Pak. Apa maknanya? Ya itu tadi untuk menunjukkan kehusuan kita ya dalam hal terutama sholat. Jadi begitu kita sebelum takbir, jika kita baca itu ya, kamu tidak bisa melihat Allah karena pastilah Allah melihat kamu. Artinya hati-hati kamu dalam sholat ya. Kamu membacakan ayatnya, kamu pahamilah artinya. Ya kan? Hati-hati pikiran, jangan sampai pikiranmu ada di masjid, jasadmu ada di masjid, tapi ruh kamu lagi belanja di Cinere. Itu salah satu metode untuk mencapai kepada kehusuan dalam sholat. Itu yang saya dawamkan Pak. Insya Allah kalau saya menyampaikan satu amaliyah itu Pak kepada mustami atau kepada audien ya, seperti kepada bapak-bapak ini, sebelum saya sampaikan saya praktekkan dulu Pak. Saya sangat takut jika menyampaikan sebuah ilmu agama kepada orang lain tetapi saya sendiri belum pernah mengamalkan Pak. Saya sangat takut. Kata Al-Quran, ata'muruna sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Kata Al-Quran itu saya selalu terngiang-ngiang Pak. Jika saya ceramah, jika saya menyampaikan suatu hukum, jika saya menyampaikan suatu amaliyah,
Selalu terikat itu kata Allah. Atamurunana sabil birri wa atamurunana sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab. Kenapa engkau menyampaikan kepada orang lain sedangkan kau sendiri belum mempraktekannya? Itu kata Allah. Ngeri nggak Pak? Kalau saya ngeri. Jadi penceramah, jadi ustaz itu Pak, ngeri Pak. Jadi kira amplopnya doang gede. Saya takut. Pertama itu. Yang kedua, ada dalam kitab Hikayatus Sahabah. Saya sampai terngiang sampai sekarang kalau nggak salah dari Umar Ibn Khattab. Kata Umar bin Khattab atau Umar Ibn Khattab itu sama aja. Kata beliau apa dalam kitab Hikayatus Sahabah? Saya lebih baik menjadi pohon atau menjadi seekor binatang daripada menjadi manusia. Apa sih maknanya? Seorang sahabat besar coba, sahabat Nabi, ya, pendamping Rasulullah sampai berkata begitu. Karena kalau kita sebagai manusia mati Pak, Masya Allah, udah pasti dihisab, ya, nggak mau ibadah, mati dalam keadaan kemaksiatan pasti diazab. Ngeri Pak, semua dipertanyakan. Ya, jangankan langkah kita, niat kita aja, niat kita dari rumah masing-masing ke sini itu akan dipertanyakan Pak. Niatnya karena apa? Betul-betul thalabul ilmi, ingin bersilaturahmi, apa ingin kalau misalkan ada bawaan, atau ingin ngopi, atau hanya sekedar main-main, itu niat kita aja udah dipertanyakan Pak. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Betul. Sebentar. Nah, karena yang udah jam 9, itu aja apa namanya yang saya sampaikan, ya, mungkin untuk menambah wawasan, ya. Saya juga Pak, bukan berarti saya udah mumpuni. Kemarin ada yang nyeletuk, wah Ustaz katanya udah mumpuni apa? Saya bilang. Saya tanya, ilmu yang mumpuni itu yang bagaimana sih? Saya bilang, ya, jangankan saya, guru saya pun belum termasuk mumpuni Pak. Kan banyak orang bilang gitu ya, oh beliau udah mumpuni ilmunya. Yang mumpuni berilmu dalam agama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua para sahabat, ketiga para tabiin, keempat tabiun tabiin, keempat salafus soleh, Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Kalau kayak kita Pak, saya pondok juga. Kalau dihitung cuma 6 tahun saya mondok. Dulu sebelum masuk ke Bluebird kan saya pernah mondok juga 3 tahun. 6 tahun belum apa-apa Pak mondok. Ya, bedek iya. Nah gitu. Ya mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika dari pengucapan saya ini ada manfaat, silakan ambil. Ya. Jika kurang baik jangan diambil. Ya, undur makalah, wala tandur makalah. Ya, paham itu? Kayak gitu? Undur makalah, wala tandur makalah. Jangan lihat yang bicara, tapi. Ya, undur makalah, wala tandur makalah. Jangan melihat yang bicara, tapi ambillah apa yang disampaikan. Ya, jangan dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika ada kesalahan, kekurangan dalam menyampaikan ayat ataupun hadis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini saya tanya dikit. Saya